Kebayang nggak gitu ya, seorang Anas Urbaningrum yang mantan Ketua Umum Partai Demokrat yang terpilih dulu secara demokratis di Demokrat, kemudian harus menghadapi AHY. Ini menarik untuk disaksikan gitu, karena AHY itu kan kalau kita perhatikan sekarang gitu ya, dia bahkan untuk pidato saja itu kayaknya harus ngafalin itu. Coba diperhatikan pidato-pidatonya AHY, perhatikan. Dia nggak paham soal konteks gitu. Dia membangga-banggakan SBY gitu ya. Tapi kemudian dia mengkritik inflasi di era Pak Jokowi. Nggak ngerti orang ini. Selamat malam semuanya. Selamat malam untuk semua kalian penonton YUT TV Indonesia. Hari ini saya ingin kembali berbagi cerita. Karena 8 hari lagi katanya Anas Urbaningrum dikabarkan akan keluar dari penjara. Dan sekarang itu banyak teman-temannya itu menyiapkan penyambutan gitu. Ada yang dari HMI, KNPI, dan PKN. Kalau PKN sih wajar karena ini adalah sebuah partai yang dipimpin sama teman Anas Urbaningrum, yaitu Gede Pasek. Jadi wajar kalau kemudian dia menyambut kepulangan Anas. Tapi HMI, KNPI ini ngapain gitu? Apalagi kemudian juga ada berita bahwa banyak orang-orang yang sudah kangen sama Mas Anas katanya. Terus di kolom komentar kalau saya baca gitu ya, banyak orang mempertanyakan, ngapain koruptor kalian sambut kepulangannya? Ngapain koruptor kalian kangen-kangenin? Ini apa-apaan ini? Ya itu adalah komentar-komentar orang awam atau komentar-komentar yang sengaja dikerahkan oleh Cikias. Ya karena bagi orang yang nggak ngerti terkait perjalanan politik seorang Anas Urbaningrum, ya mungkin mereka nggak ngerti kenapa kemudian setelah keluar dari penjara gitu ya, ini masih mau disambut seperti ini gitu. Masa iya orang bersalah mau disambut-sambut sih? Itu kacamata awam lah gitu ya. Tapi bagi saya pribadi sebagai orang yang dulu pernah berkomunikasi dengan Mas Anas, sempat bertemu dengan Mas Anas di Lapas Sukamiskin gitu ya. Saya memang melihat ada yang unik dari seorang Anas Urbaningrum ini gitu. Karena coba bayangkan deh, kalau kita bandingkan dengan koruptor yang lain atau orang yang masuk ke penjara karena kasus korupsi gitu ya, itu keluarnya nggak pernah punya penyambutan seperti ini. Nggak ada gitu, biasa aja, tiba-tiba udah keluar aja gitu ya. Seperti Andi Malarangeng, Nazarudin, Angelina Sonda gitu ya. Ya kalau NG ini masih sempat lah dia muncul di TV, kemudian diwawancara nangis-nangis gitu ya. Ya karena dia memang agak menarik orangnya gitu ya, karena dia adalah putri Indonesia dulunya sebelum masuk ke Partai Demokrat. Jadi memang dengan TV itu agak dekat. Tapi yang lain-lain kan nggak ada nih. Koruptor ketika sudah keluar dari penjara, ya udah nggak ada beritanya gitu. Nanti tiba-tiba dia muncul lagi kalau sudah punya jabatan atau posisi. Seperti Andi Malarangeng misalkan. Dia muncul lagi di TV setelah jadi pengurus Partai Demokrat lagi. Tapi yang lain-lain itu nggak ada penyambutan. Nah, Anas Urbaningrum ini pengecualian. Dan bagi saya, ini menarik memang orang ini gitu. Karena ketika dia di dalam penjara, saya melihat bahwa teman-temannya itu masih sangat solid gitu. Saya sempat juga main ke rumah kakaknya kalau nggak salah gitu ya. Sempat saya juga ngelihat bagaimana teman-temannya itu masih berdiskusi, masih membahas soal isu-isu terkini, terus kemudian juga beberapa bahasan-bahasan yang menurut saya itu agak produktif gitu ya, seperti misalkan pertanian dan sebagainya. Jadi memang menarik gitu. Untuk orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka sejak tahun 2013 gitu ya, dan sekarang sudah tahun 2023, itu kan artinya hampir 10 tahun Anas ini di penjara. Dan ketika keluar, temennya masih banyak gitu. Ini kan ajaib gitu. Agak menarik memang karena saya dulu pernah berkomunikasi dengan teman-temannya Mas Anas itu sekitar tahun 2015 kalau nggak salah gitu ya. Dan saya ngelihat memang beberapa teman Mas Anas itu masih di kementerian-kementerian gitu ya, masih jadi staf-staf beberapa pejabat gitu. Sehingga memang komunikasi atau soliditas kelompok tim Anas ini masih sangat kuat gitu. Bahkan dari dalam penjara pun dia masih bisa melakukan pergerakan. Kebayang nggak kalau dia keluar akan seperti apa? Itu kan yang harus menjadi pertanyaan kita bersama ke depan gitu ya. Apakah setelah keluar nanti dia akan lebih canggih lagi, lebih atraktif lagi dibandingkan yang sekarang gitu. Karena ya dari dalam penjara aja dia bisa memberikan instruksi, arahan, masukan, nasihat kepada timnya gitu ya, kepada relawan-relawannya, apalagi kalau nanti sudah keluar dan kemudian bergabung ke PKN.
Ini kan yang perlu kita catat bersama-sama gitu, terutama kepada Demokrat. Ya karena bagaimanapun Demokrat itu kan adalah partai yang dulu sempat dipimpin oleh Anas Urbaningrum. Ibaratnya tuh ya kayak kita punya rumah gitu ya, kita pernah punya rumah, terus kemudian rumah dirampas sama orang lain. Tapi kan kita masih paham tuh celah-celahnya gitu. Pintunya di mana, pintu masuknya dari mana, ada pintu belakang atau enggak. Kan pasti masih hafal itu. Jadi ya saya menunggu gitu ya dan penasaran apakah Anas setelah keluar dari penjara juga akan melakukan atraksi-atraksi politik sehingga itu akan semakin meramaikan tahun politik 2023 ini karena keluarnya itu pas sekali April. Saya membayangkan gitu karena Anas ketika keluar dia akan menghadapi ketua umum Partai Demokrat yang bisa dibilang agak-agak kurang pengalaman gitu ya karena AHY itu kan keluar dari TNI tahun 2017 gitu ya. Sekarang masih tahun 2023, masih baru gitu ya. Dan kebayang nggak gitu ya, seorang Anas Urbaningrum yang mantan ketua umum Partai Demokrat yang terpilih dulu secara demokratis di Demokrat, kemudian harus menghadapi AHY. Ini menarik untuk disaksikan gitu, karena AHY itu kan kalau kita perhatikan sekarang gitu ya, dia bahkan untuk pidato saja, itu kayaknya harus ngafalin itu. Coba diperhatikan pidato-pidatonya AHY, perhatikan. Dia nggak paham soal konteks gitu. Dia membangga-banggakan SBY gitu ya. Tapi kemudian dia mengkritik inflasi di era Pak Jokowi. Nggak ngerti orang ini. Karena inflasi di eranya SBY kan jauh-jauh lebih buruk dibandingkan eranya Pak Jokowi gitu. Harusnya kalau dia mau memuji SBY, ya muji yang lain yang bukan inflasi. Tapi ya begitulah AHY, dia nggak terlalu ngerti gitu. Dia untuk pidato saja kayaknya masih harus ngafalin itu. Nah nanti gitu ya, Anas Urbaningrum harus menghadapi ketua umum Partai Demokrat, ketua partai yang dulu pernah dipimpinnya oleh orang yang masih sangat-sangat baru di dunia politik. Ini kan menarik jadinya nanti gitu ya. Apakah nanti Anas ini bisa mempengaruhi suara Partai Demokrat untuk semakin nyungsep? atau seperti apa? Karena pasti ada pengaruhnya gitu. Dan dari sisi soal motivasi gitu ya, kalau nggak mau disebut sebagai dendam gitu ya, Anas pasti punya motivasi untuk mengalahkan Partai Demokrat atau menghabisi keluarga-keluarga Cikeas gitu. Ya pasti gitu. Ya minimal dengan cerita-cerita yang dia punya gitu ya. Karena setelah keluar nanti kita akan melihat apakah dia akan menyampaikan cerita-cerita baru atau dia akan mengulangi cerita-cerita lama yang dulu pernah dia sampaikan dan mungkin sekarang sudah banyak orang yang lupa. Tapi katakanlah semua yang dia sampaikan nantinya adalah cerita-cerita lama, bagi saya itu tetap akan berpengaruh buruk kepada Partai Demokrat. Karena kalau kita bandingkan dengan Antasari ketika keluar, itu kan sukses untuk menggagalkan AHY di Pilgub DKI. Nah sekarang, apakah dengan keluarnya Anas Urbaningrum akan mampu menggagalkan AHY dari cawapresnya Anies? Wah, kita tunggu. Kita tunggu gitu, karena menarik sekali hal ini. Dan saya terus terang sebagai orang yang mengikuti cerita Mas Anas Urbaningrum dan cerita Hambalang gitu ya, saya berharap ada cerita-cerita baru gitu. Karena dengan cerita-cerita barulah itu kemudian nanti kita bisa melihat atau membuat Partai Demokrat semakin nyungsep. Tapi bagi Mas Anas gitu ya selamat saya ucapkan kalau sudah keluar, dan saya harapkan agar bisa semakin menyungsepkan Partai Demokrat atau mengambil suara-suara Partai Demokrat agar pindah ke PKN. Nggak apa-apa, ambil aja sebanyak-banyaknya. Kalau bisa sampai nggak lolos Senayan. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.